Kubayangkan, Carmina. Kau ingat aku pernah cerita tentang Dulce Maria putrinya Luciano Larios dan mantan biarawati itu? Tentu saja. Kau bilang dia agak angkuh padamu saat Rogelio memperkenalkanmu, iya kan? Dulce Maria sekarang memanggilku ke kafetaria. Kafetaria? Tapi bukankah dia masih anak kecil? Ya, mungkin dia berumur 5 atau 6 tahun. Sejak kapan anak seusianya membuat janji temu? Dengar, anak-anak zaman sekarang, mereka sangat maju. Kita akan mencari tahu apa yang dia inginkan. Hubunganku dengan Gilda sangat baik. Aku sangat senang berada di sisinya. Dia sangat tergila-gila padamu. Aku punya firasat kalian akan menikah sebelum akhir tahun. Orang tuaku akan menjadi yang pertama menyetujui itu. Tapi apa? aku tidak bisa berhenti memikirkan Lupita. Aku tidak kenal Lupitamu itu. Tapi menurutku gadis itu tidak pantas. Dalam diri Gilda, kau memiliki semua yang diinginkan pria dari seorang wanita. Aku setuju denganmu. Tapi wajahnya begitu lugu. Kecucuran itu. Membuatku terus memikirkan dia. Cecilia? Cecilia? Tuan? Untuk menjadi Cecilia kau harus banyak berubah. Aku ingin bertanya, sebelum keluar apa Tuan ingin minum secangkir kopi? Silvestre, saat aku pergi ke dokter bersama istriku, sarafku tegang. Dan kau malah memperburuknya dengan menawarkan kopi? Tidak, tentu saja tidak Tuan. Tapi hanya tinggal 2 bulan lagi sebelum bayi baru itu lahir di rumah ini. Permisi. Cepatlah, Cecilia. Halo, Silvestre. Halo Silvestre. Selamat siang. Apa tuan-tuan ingin minum secangkir kopi? Tidak. Ya tidak. Kalau begitu ya sudah, tidak apa-apa. Aku di sini. Cepat, kita akan terlambat. Ya, cepat. Kalau terlambat, dokter akan meminta semua uang kalian. Lalu nanti kalian tidak akan punya cukup uang untuk membeli donat coklat. Semoga itu tidak terjadi. Sampai jumpa keponakanku. Ayo cepat, sudah hampir jam 3.30. Astaga, sudah jam 3.30. Kenapa kau begitu khawatir soal waktu? Bukan apa-apa, Ibu. Sampai jumpa sayang. Jangan nakal ya. Si Pirili. Ayo cepat, ayo. Ayo cepat, ayo. Aku senang mereka sudah pergi karena aku punya janji penting dengan wanita yang seram itu. Kalupita. Semua orang sudah pergi ke dokter. Oh ya, Kedua bayi itu akan lahir 2 bulan lagi. itu sebentar lagi. Aku senang karena tante rambut palsu dan ibuku menghabiskan waktu untuk merajut. Mereka sudah merajut banyak sekali barang. Bayi-bayi itu akan memakai sepatu bayi sampai mereka umur 20 tahun. Tolong jangan sedih, Kalupita. Aku tidak sedih. Kau tidak lihat aku tersenyum. Aku sudah menyelesaikan semua masalah kakak. Dulce Maria, aku tidak punya masalah. Bagaimana dengan Kak Rogelio? Dia sangat baik. Dia membela kakak dari pria buruk. Kemudian dia tidak kembali ke rumah ini karena dia punya janji. Janji dengan orang-orang seperti dia. Aku juga punya urusan. Pertama PR-ku. Tolong, aku tidak mau diganggu. Baik, Dulce Maria. Biarkan aku mencium kakak. Baiklah. Sementara itu, tunggu dulu ya. Menunggu apa? Seburuk apapun masalahnya, itu akan berakhir.
Akhirnya kau datang, Dulce Maria. Duduklah. Jangan sebut namaku. Kau tidak lihat aku sedang menyamar? Pelayan, kau mau apa? Kita sudah sepakat kau akan mentraktirku, kan? Ya, tentu. Bawakan aku es krim rasa stroberi, coklat, vanila, 2 sendok pistachio dengan banyak krim kocok, kepingan coklat, kacang, dan juga cherry. Terima kasih. Baiklah, apa yang ingin kau bicarakan denganku? Tentang Kak Lupita, Lupita? Siapa Lupita? keponakannya Paman Silvestre. Oh iya, aku ingat. Dia pelayan itu. Dia temanku dan dia sangat sedih karena dirimu. Tapi Dulce Maria, apa maksudmu? Terima kasih. Baiklah, ceritakan padaku. Kak Lupita melihatmu dan Kak Rogelio di sini sedang bergandengan tangan. Jadi pelayan itu memata-matai kami. Dia tidak sengaja melihatnya. Lalu dia pulang sambil menangis. Dia melompat ke tempat tidur tengkurap dan terus menangis dan menangis dan menangis dan menangis. Dan kenapa dia menangis? Aku berkonsultasi dengan Paman Pascual yang sudah pasti teman baiknya Pancho Villa. Dia bilang padaku Kak Lupita menangis karena dia jatuh cinta. Jatuh cinta dengan siapa? Siapa lagi? Kak Rogelio. 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 Rogelio? Si Pirili. Pelayan kecil itu kurang ajar. Dia tidak menyadari status sosialnya. Dia bahkan tidak bisa melirik Rogelio yang berasal dari keluarga terhormat dan kaya. Kak Rogelio juga jatuh cinta padanya. Itu omong kosong. Tidak, itu bukan omong kosong. Karena aku tahu. Setiap kali mereka bertemu di rumah, mereka saling melirik. Seperti ini. Begitu cara mereka saling menatap. Itu tidak mungkin benar. Dan saat keledai bertelinga panjang mengganggu Kak Lupita, Kak Rogelio memintaku mengantarnya ke tempat biliar. Aku menunjuk keledai bertelinga panjang itu dan syakata. Kakak memukulnya beberapa kali. Aku tahu itu. Keributan besar terjadi karena Kak Rogelio cemburu. Rogelio adalah tunanganku. Oh tidak, kalau Kak Lupita tahu itu, dia pasti akan tiada. Oh iya, di mana si kecil Lupita? Dia di kamarnya sedang mengerjakan PR. Aku akan pergi ke gereja. Anggota paduan suara lainnya sedang menungguku untuk latihan. Ya Paman, semoga bersenang-senang. Terima kasih, Nak. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oh, hampir benar kan? Ya. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Oh, mi, mi. Bagus sekali. Sekarang aku mengerti. Gadis yang berpura-pura lugu itu mencoba untuk merebut tunanganku dariku. Kak Lupita tidak bertingkah seperti itu. Jangan bicara lagi. Tidak masuk akal. Sebagai putri ayahmu dan kelas sosialmu, kau malah membantu pelayan yang suka membuat masalah. Kak Lupita tidak seperti itu. Dia adalah gadis yang cantik. Seperti gembala wanita yang jatuh cinta pada pangeran. Soy una linda pastorcita, leri, ole, leri, ley. Me gusta cuidar a mis ovejitas, leri, ole, leri, ley. Vivo soñando con mi amado, leri, ole, leri, ley. Quiero tenerlo aquí a mi lado, leri, ole, leri, ley. Pastorcita, eres un milagro, leri, oro, leli, ley. Tú eres todo lo que había soñado, leri, oro, leli, ley. Quiero escucharte decirte quiero, leri, ole, leri, ley. Yo voy a darte mi amor sincero, leri, oro, leli, ley. Kisah yang sangat romantis.